Belum tampak Bu Parti. Belum ya? Belum. Ini merangkap semua Bapak dan Ibu. Oh, sepertinya. Apa dari Bu Sri bisa? Coba dari saya Bu Parti. Ya, dari Bu Sri silakan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Dalhar, SPDI. Kepada Bapak Ahmad Dalhar, disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Jelas Bisa, Pak. Pak. Ya, Dengar Pak, jelas Sudah Pak. bisa Pak. Jelas Pak. jelas Jelas, Pak. Jelas Pak. Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Ibu Sri Perwani, yang saya hormati Ibu Supardi, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwa pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka webinar walaupun dalam posisi daring atau hanya melihat layar. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi arah atau tujuan dari kita, yaitu bagi anak didik kita semua atau dunia pendidikan pada umumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam pengikutnya yang akan mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian di acara webinar kali ini, bahwa memang di dunia pendidikan saat ini membutuhkan suatu inovasi, membutuhkan suatu pengembangan diri bagi insan-insan pendidikan kita. Untuk itu dalam webinar ini nanti mungkin akan ditampilkan metode-metode ataupun aplikasi-aplikasi yang tentunya membawa kemajuan bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan di dunia pendidikan kita, karena memang tuntutan zaman, tuntutan ilmu pengetahuan, kita harus menuju ke arah teknologi, bagaimana menyampaikan materi-materi pendidikan kepada putra-putri kita. Dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan ini, dan juga mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dan selamat, dan juga semangat semuanya demi kemajuan pendidikan kita. Dan juga jangan hanya mengejar sesuatu yang kamuflase, dan harapan kami adalah aplikasinya ataupun ya prakteknya di dunia kita, di tugas-tugas kita. Itu yang kami harapkan tentunya sebagai kepala sekolah, selalu mendorong, selalu memberikan motivasi, semangat kepada guru-guru, terutama umumnya kepada kita semua untuk memajukan pendidikan kita. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Dalhar. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita masuk kepada acara inti webinar kita yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Sri Purwani SPD. Silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih Bu Suparti atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu billahi robba wa bislami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi jikni ilma wa jikni fahma wa bi soli sadri wa yasiri amri wa hlukan min lisan yafqahu qawli asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Epa Deliana Bangun SPD. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, baik, yang sama-sama kita hormati juga Kepala SDN Pondok Bambu 07 Bapak Ahmad Dalhar SPDI yang tadi sudah memberikan sambutan dan motivasinya untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Suparti selaku sekretaris dari komunitas belajar SDN Pondok Bambu 07, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu guru.
SDN Pondok 07 yang seluruhnya insya Allah hadir di webinar kali ini, karena ini adalah komunitas kami, Bapak Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sri Purwani selaku ketua dan sekaligus hari ini memoderasi kegiatan webinar di malam hari ini. Sebelum menginjak ke webinar, ada sedikit informasi dari saya, Bapak Ibu. Ini adalah webinar Kombel Komunitas Belajar SDN Pondok Bambu 07 yang perdana, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit kendala atau teknis ya, mohon dibukakan pintu maaf, karena kami berdua para bidadari perempuan ini tangguh ya, ada Bu Suparti dan saya yang membuat webinar ini dengan tujuan adalah kami ingin mengangkat sekolah kami SDN Pondok Bambu 07 ke tingkat nasional. Tujuannya itu yang kedua adalah ingin berbagi praktik baik minimal untuk di lingkungan di Jakarta khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pesertanya ini dari 159, ada yang hadir dari Papua, dari Kalimantan, dari NTT, NTB dan lain-lainnya, ada dari Madura tadi, Bali ya, dari Indonesia. Karena memang ada di PMM ya Bapak Ibu. Tujuan kami tentunya narasumber juga akan kami ambil dari seluruh Indonesia yang sudah daftar di Google Form yang sudah saya bagikan di narasumber berbagi praktik baik. Ibu Epa ini adalah teman saya, sahabat saya di grup narasumber berbagi praktik baik ya Bu Epa ya. Bapak Ibu yang hadir di sini dipersilahkan jika Bapak Ibu memiliki pengalaman untuk dapat berbagi praktik baik, silahkan chat saya, nanti daftar sebagai narasumber akan kami bikinkan jadwal. Informasi selanjutnya Bapak Ibu, webinar ini akan kami laksanakan setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga. Mohon agendanya disiapkan untuk kami ya Bapak Ibu. Nah, sekolah kami kondisinya sekarang sedang masuk siang Bapak Ibu. Jadi kegiatan webinarnya setiap hari Jumat itu kami laksanakan di malam hari, pukul 7 malam sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi nanti kalau kami sekolahnya sudah masuk pagi, gedung kami sudah cantik, sudah bagus, sudah megah, maka kami sekolahnya akan masuk pagi. Nah, nanti kegiatannya tetap di hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, tetapi di siang hari, yaitu hari Jumat pukul 13 sampai pukul 15 atau setengah 4 menjelang kita absen pulang Bapak Ibu. Namanya nanti jus anggur. Apa itu jus anggur? Jumat siang anti nganggur gitu ya ceritanya ke sana. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar lagi ya, mohon maaf Ibu Sri banyak bicaranya. Baik, kita lanjut ke narasumber kita hari ini Bapak Ibu. Kami mohon dengan sangat tidak langsung menanyakan daftar hadir ya, karena tujuan kami adalah untuk berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan implementasi kita nanti di sekolah atau di kelas ya Bapak Ibu ya. Ya jus anggur ya, Jumat siang anti nganggur. Oke, Bapak Ibu, hari ini webinarnya adalah implementasi gamifikasi dalam pembelajaran melalui aplikasi Geniali. Saya juga aneh ini apa ya, nanti kita korek dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seizinkan saya untuk menginformasikan narasumber kita yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Saya share screen ya Bapak Ibu. Narasumber malam ini bernama Epa Deliana Bangun SPD ya. Beliau ini tinggalnya di Aceh Bapak Ibu. Coba di Aceh sekarang Ibu sudah pukul berapa Ibu Epa ya di Aceh ya? Saat ini pukul 7.21 Ibu dan masih maghrib sih ya, maghriban karena tadi azannya itu 7.57 baru aja. Oh, Masya Allah ya. Tapi keren ya, semangatnya luar biasa. Dari bagian timur ini ya Bu ya? Berarti ya Bu? Barat Ibu, masih Oh barat. ya, Masya Allah salah saya. Bagian barat, timurnya maaf. Ya dari barat, Indonesia paling barat tuh. Semangatnya datang ke Jakarta, ada di webinar ini ya. Jadi kita sebagai orang Jakarta rasanya harus lebih semangat lagi daripada Ibu Epa ya, yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Epa. Beliau ini adalah Kepala SMP Negeri 4 Tenggulun ya. Menyukai tantangan dan suka mencoba hal baru. Masya Allah, keren banget ya. Motivasinya berani ambil risiko, bermimpi besar dan berharap besar. Fokusnya pada tujuan bukan hambatan. Masya Allah. Pendidikan beliau bahasa Inggris S1 dari Universitas Negeri Medan. Pengalamannya dulu beliau sebelum menjadi kepala sekolah adalah guru SMP Negeri 2 Seruai ya,
dari 2006 sampai 2022, kemudian menjadi Kepala SMPN 4 Tenggulun sampai sekarang. Prestasinya Masya Allah luar biasa ya, Guru Berprestasi Aceh 2021, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021, Kapten Belajar ID, keren banget, narasumber berbagi praktik baik di IKM. Ini teman saya di grup IKM ya, Bapak Ibu. Selanjutnya keahliannya, banyak banget nih keahliannya ya. Kita hanya ngambil hari satu doang nih dari banyak keahlian beliau ya. Sebagai Google Certificate Trainer, Smart Application Creator, ahli Canva, Quizy, PMM, Masya Allah. Penggerak juga beliau di komunitas belajar dan penulis buku ya. Kemudian sedikit atau sekilas dari Ibu Epa narasumber kita ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi, kami persilakan waktunya kepada Ibu Epa untuk menjelaskan berbagi praktik baik di malam hari ini. Silakan Ibu Epa. Baik, terima kasih Bu Sri Purwani, luar biasa sekali ya, walaupun perdana, tapi sejauh pemantauan kita sampai saat ini adalah webinar yang luar biasa karena sudah mencapai se-Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap stay tune ya di kegiatan kita ini dari awal sampai akhir, karena Bapak dan Ibu kita ikut kegiatan ini untuk sama-sama belajar ya, sebagai pengembangan kompetensi kita yang kemarin kita isi di pengelolaan kinerja di PMM ya Bapak dan Ibu. Jadi fokus pada tujuan kita kegiatan ini adalah untuk belajar, kalaupun mendapat sertifikat itu adalah bonusnya. Jadi fokus inti dari pengembangan kompetensi itu adalah kita belajar ya Bapak dan Ibu, bukan sertifikatnya. Itu yang menjadi penekanan dari pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti daftar hadir, kemudian sertifikatnya itu pasti akan insya Allah dibagikan oleh panitia, tanpa kita harus tanya-tanya dulu ya. Jadi kita fokus belajar dulu deh pada malam hari ini. Oke, begitu ya Bu Sri ya? Betul banget Ibu, pakai banget. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya memulai, saya ada pantun juga nih Bu Sri ya. Makan lemang, minum teh hangat, sambil menunggu durian. Sambutlah saya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu semuanya, kita akan mulai ya. Di sini salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang sudi duduk manis ya, untuk sama-sama kita belajar terkait pemanfaatan sebuah platform teknologi dalam gamifikasi. Jadi gamifikasi itu adalah sebuah game yang dirancang untuk pembelajaran bersama anak-anak di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu, gamifikasi itu sendiri sebenarnya tidak sebatas dengan teknologi. Nah, jika Bapak dan Ibu menerapkan sebuah permainan di dalam kelas, baik itu permainan secara daring ya, atau menggunakan sebuah platform teknologi, ataupun Bapak Ibu permainan yang sangat sederhana, bisa dengan ular tangga atau mungkin hide and seek dan lain sebagainya, melibatkan anggota fisik, kemudian tidak menggunakan teknologi, itu juga dinamakan sebagai gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi gamifikasi itu tidak sebatas pada pemanfaatan teknologi saja, tetapi tanpa menggunakan teknologi, jika permainan tersebut digunakan dengan tujuan mempermudah dalam pembelajaran anak-anak, maka disebut sebagai gamifikasi atau game edukasi. Begitu ya Bapak dan Ibu, ini adalah konsep kita supaya kita tidak terjebak dalam sebuah istilah, oh gamifikasi harus pakai teknologi, tidak seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu platform yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam aktivitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Dan sangat sederhana. Bapak Ibu juga bisa menggunakan platform yang lain. Nah, banyak sekali ya platform-platform yang bisa digunakan terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, terkait tentunya dalam hal gamifikasi ini. Nanti akan saya tampilkan beberapa apa saja sih platform yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya ingin menyapa beberapa teman saya dulu nih. Saya melihat ada Ibu Dewi Zulharma ini ya. Beliau adalah kebetulan adik saya. Jadi salam dan sayang saya dari
Aceh, beliau diangkat ya. Semoga stay tune di sini ya, Bu Dewi. Kemudian ada juga tadi saya lihat Ibu Inawati, sahabat saya dari Aceh, dan beberapa sahabat saya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan kali ini, yang saya lihat tadi ada di list di daftar hadir. Dan salam sayang juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Oke, kita akan mulai kegiatan kita Bapak dan Ibu. Waktu saya berapa menit, Bu Sri? Pokoknya sampai selesai jam 9 selesai semuanya. Terserah Ibu aja. Oke, baik, insya Allah ya. Kebetulan nanti saya juga setelah kegiatan ini mungkin tidak sampai pukul 9 ya, boleh ya Bu Sri, karena saya ada kegiatan pembukaan dengan BGP, ini sedang di Kota Banda Aceh. Oke, silahkan Ibu, monggo. Oke, baik. Kelihatan layar saya? Ya Bu, sedang OTW. Oke, baik. Jadi sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini ya Bapak dan Ibu, yaitu gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya akan memperkenalkan sebuah teknologi yang disebut dengan Genially. Ibu, Jadi, sebentar. Ya? Ibu Afrida ini kok ini ya, share screen, mohon izin Ibu Afrida. Ibu Afrida, di stop ya. Ibu Afrida share screen layar WA-nya ini. Iya. Entar ketahuan semua dapurnya. Iya, sebentar saya ini dulu, saya keluarin dulu. Bu Afrida, mau izin. Apa yang namanya? Bu Afrida. Bentar Bu. Bu Afrida. Tidak. Dia masih tanpa sadar mungkin. Afrida. Oke, saya ini dulu. Udah Bu, saya sudah keluarkan. Oke, iya. Layar saya masih terlihat kah? Nah, Ibu ini lagi, share lagi. Saya coba share screen ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Sedang OTW Bu, ya. Lanjut Bu. Ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Nah, jadi sebagai awalnya kita akan sama-sama dulu nih atau pahami dulu apa sih itu gamifikasi ya Bapak dan Ibu. Jadi gamifikasi itu adalah penggunaan elemen-elemen permainan dalam konteks Iya, seperti dalam pembelajaran atau pemasaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Hal ini dapat mencakup pemberian poin, kemudian tingkat atau penghargaan lainnya kepada pengguna yang mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi gamifikasi itu sebuah aktivitas ya, di mana di dalam aktivitas tersebut ada permainan yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana kalau nanti seseorang sudah mendapatkan tujuannya, ya sudah dapatkan goalnya, maka akan mendapatkan reward, penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa berupa reward secara fisik ataupun secara verbal gitu ya. Jadi misalnya dengan poin yang bertambah, kemudian dengan posisi juara dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan gamifikasi. Nah, sebenarnya gamifikasi ini tidak hanya untuk digunakan dalam pembelajaran, tetapi bisa juga digunakan dalam hal lain seperti pemasaran atau mungkin pelatihan dan lain sebagainya. Tapi kita fokus pada malam hari ini kita gamifikasi yang digunakan dalam pembelajaran yang kita sebut dengan game edukasi atau game edukasi atau permainan edukasi seperti itu. Nah, jadi permainan edukasi ini atau game edukasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Nah, otomatis nih ya, apalagi kalau anak-anak murid SD, TK, kemudian SMP, SMA aja terkadang kalau kita masukkan unsur permainan di dalam pembelajaran kita, mereka akan semakin tertarik ya, happy gitu. Jadi mood booster mereka dalam belajar itu akan semakin meningkat ketimbang kita harus mereka secara terus-menerus kita berikan tugas, catatan, dan lain sebagainya. Jadi game edukasi ini bisa mengubah suasana atau atmosfer pembelajaran menjadi sangat menarik. Nah, game edukasi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak sebatas pada penggunaan teknologi. Jadi misalnya kalau bermain engklek, kemudian ular tangga, ludo, kemudian apalagi ya permainan-permainan tradisional yang mungkin bisa dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran kita, itu akan lebih menyenangkan lagi. Tetapi dalam hal ini kita fokus pada pemanfaatan sebuah platform di
di secara virtual gitu ya, di mana anak-anak nanti membutuhkan perangkat. Di situ tantangannya Bapak dan Ibu. Jadi setiap permainan atau game edukasi yang dirancang untuk aktivitas pembelajaran tentu saja ada tantangan dan kelebihannya seperti apa ya. Kalau misalnya bermain dengan menggunakan teknologi, tantangannya mungkin tidak semua anak memiliki perangkat atau mungkin jaringan yang tidak mumpuni. Itu semua tantangan teknis ya Bapak dan Ibu. Tinggal kita menyikapinya bagaimana kita mengcover semua itu sehingga anak-anak tetap bisa bermain dalam belajar gitu. Kemudian, nah apa saja sih unsur dalam gamifikasi, khususnya game edukasi ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama itu ada sistem poin, ya. Jadi ketika sudah mencapai tujuan, pasti ada poinnya. Seperti misalnya main ular tangga, itu pasti ada poinnya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau tebak gambar, itu juga ada poinnya, tebak gaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada tantangannya. Nah, sebuah game edukasi itu pasti memiliki tantangan. Dan tantangannya ini biasanya bertahap ya, pakai level. Level 1 itu mungkin tidak begitu sulit, kemudian level 2 nanti beda lagi tantangannya, level 3 beda lagi tantangannya. Contoh misalnya permainan balap aja ya, balap sepeda itu pasti level 1 mudah, level 2 itu nanti mungkin ada rintangannya, level 3 beda lagi rintangannya, begitu seterusnya. Kemudian ada hadiah. Nah, hadiah ini opsional ya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu memang punya kemampuan atau berniat untuk memberikan hadiah, silakan. Kalau tidak juga berupa pujian, reward, applause, dan lain sebagainya itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus berupa barang ya atau benda. Kemudian kompetisi. Nah, di dalam permainan itu pasti ada kompetisinya antara grup 1, grup 2, dan seterusnya. Contoh misalnya tebak gambar, antara grup 1 dengan grup 2 pasti akan ada kompetisi di sana. Jadi mereka akan saling berebut, mungkin mereka akan saling berlomba untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi. Kemudian ada pengakuan di dalamnya. Pengakuan seperti ini adalah ketika mereka sudah menang, sudah juara gitu ya. Nah, mereka sudah mendapatkan pengakuan bahwasanya mereka mampu gitu. Mereka sudah mendapatkan kemampuan bahwasanya kamilah juara. Seperti itu ya, itu adalah reward mereka. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan platform teknologi dalam gamifikasi ini ya. Jadi ada Genially, ini nanti akan kita explore ya, Genially. Kemudian ada Wordwall. Wordwall ini juga platform dalam pembuatan game edukasi. Bapak dan Ibu di sana juga banyak pilihannya, banyak template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat sebuah permainan. Kemudian ada learningapps.org, ORG itu juga sebuah platform seperti Genially dan Word, dan ada lagi yang namanya Lumi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang eager want to know itu besar, pasti Bapak Ibu akan mencari search di Google itu aplikasi permainan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, hari ini kita akan fokus pada aplikasi atau sebuah platform yang disebut dengan Genially. Nah, ini adalah contoh permainan ya, game edukasi yang saya buat dan sudah saya terapkan ke murid-murid saya sebelum saya menjadi kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat, oke. Kelihatan layar saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Yang Genially maksud saya. Contoh edukasi, baru sampai sana, Bu. Masih barcode, Bu. Saya ya. Oke. Isi barcode ya. Iya, saya tukar slide. Saya tukar share screen maksud saya. Lewat apa jauh oleh diri tak madi aku. Gimana kelanjutannya, Bu? Ini adalah ya. Kan orang-orang yang ikut. Tuh, link asanya. Ya, pada Ibu. Jadi di
Daniela banyak sekali membuat saya mau Nah, jadi kalau kita klik start di sini, Bapak dan Ibu, nah, ada penjelasannya, ya, ada sasarannya itu siap, ya. Mohon Gimana? Bu, untuk link absennya gimana ini dulu, enggak kita absen? Sensinya? Bapak, iya Bapak absennya nanti di akhir kegiatan boleh ya, Bapak kita. Dulu Pak. Iya ya. Jelas Pak. Baru mulai. Udah absen. Aduh. Parah. Mohon Bapak Ibu speakernya di mute ya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Eva, dipersilakan. Mohon yang tidak tertib nanti kami keluarkan ya, mohon izin. Setuju Bu, setuju. Mohon izin yang tidak tertib kami keluarkan. Silakan Bu Eva, dilanjut. Mic-nya masih di mute Bu Eva. Bu Eva mic-nya masih di mute, dipersilakan. Oke, baik. Silakan, Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ketika Bapak dan Ibu membuat permainan atau game edukasi itu sebutkan dulu nih sasarannya siapa, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa, gitu ya. Jadi supaya kita apa yang mau kita capai itu bisa tercapai gitu. Kita fokus permainannya itu untuk apa gitu ya. Jadi di sini sasarannya adalah murid sekolah menengah pertama yaitu fase D ya. Fase D itu bisa kelas 7, 8 atau 9. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah murid menggunakan media pembelajaran ini, murid dapat mengenal dan menyebut nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Nah, ini tujuan kita ya. Jadi ketika anak-anak bermain permainan ini, anak-anak bisa menyebutkan hewan dalam bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa stage ya, level yang harus mereka lalui supaya telur-telur ya di sini misinya adalah mengumpulkan telur, mengumpulkan susu, mengumpulkan benang wool seperti itu ya. Setiap level itu memiliki misi yang berbeda nantinya. Jadi kalau saya klik start di sini, nah akan muncul beberapa pertanyaan yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi kita tinggal memasukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam platform ini, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini what do you call ayam in English? Maka mereka akan menjawab nih anak-anak salah satu jawaban yang benar. Nah kalau mereka jawab chickens misalnya, nih, akan muncul telur yang bisa dikumpulkan oleh pemainnya, gitu. Kemudian akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini saya jawab. Nah, akan muncul lagi telur. Nah, ini sebenarnya ada soundnya ya, Bapak Ibu, ada suaranya. Mungkin bisa terdengar ya soundnya di sana. Semoga terdengar. Oke. Nah, kemudian burung, bahasa Inggrisnya itu apa? Nah, kita jawab. Sampai nanti telur-telurnya itu terkumpul semua. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi di Genially ini banyak sekali template-template yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat permainan ini. Gitu. Nah, maka kalau sudah semua telur terkumpul akan melanjutkan ke level berikutnya. Begitu seterusnya sampai nanti level ini terjawab gitu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kalau sudah selesai gitu kan. Mengumpulkan susu, kemudian Jadi pertanyaannya silakan Bapak Ibu. Gitu. Nah,
Jadi sepintas memang sangat sederhana game ini ya Bapak dan Ibu, tetapi percayalah sesederhana apapun kalau permainan itu kita rancang sendiri, maka insya Allah akan memberikan luar biasa kepada anak-anak. Pasti akan eagernya itu semakin besar ya Bapak dan Ibu kalau pembelajaran kita menjadi lebih interaktif gitu. Oke. Di sini sampai selesai. Nah, sampai ke level berikutnya. Begitu seterusnya. Nah. Oke. Nah, memang permainan ini Bapak dan Ibu membutuhkan jaringan ya, jaringan internet, kemudian juga perangkat. Jadi kalau misalnya sekolah yang mungkin jaringan internetnya kurang mumpuni, mungkin tidak bisa menggunakan ini ya, kurang maksimal gitu ya. Sehingga nanti mainannya tidak begitu boleh tidak stream gitu ya, tapi mungkin nggak macet-macet dan lain sebagainya gitu. Jadi kelemahan dari pemanfaatan teknologi dalam menggunakan mainan ini di sana kelemahannya. Kalau misalnya masalah perangkat mungkin ya kita bisa memanfaatkan laboratorium komputer. Nah, seperti di sekolah itu kan semua mungkin ya sudah hampir semua sekolah memiliki laboratorium komputer. Silakan manfaatkan laboratorium komputer itu tidak hanya untuk ujian ANBK saja, tetapi juga dalam aktivitas pembelajaran. Nah, saat ini kan di kurikulum Merdeka, untuk yang kelas 7 itu kan ada pembelajaran TIK ya. Nah, di sana Bapak Ibu bisa manfaatkan laboratorium komputer tersebut untuk aktivitas pembelajaran di kelas gitu. Jadi bawa anak-anaknya ke lab komputer sehingga bisa menggunakan aplikasi ini dalam aktivitas pembelajaran. Baik, nah bagaimana saatnya kita akan mencoba membuat permainan yang tadi ya dengan menggunakan platform Genially. Caranya sangat-sangat gampang Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu cukup ketik saja di sebentar ya Bu Epa, mohon izin. Bu ya. Epa, mohon izin. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang menggunakan laptop bisa langsung dipraktekkan ya, Bu Epa. Boleh silahkan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mempraktekannya langsung. Ya, benar. Jadi Bapak dan Ibu sangat gampang ya. Ketika Bapak Ibu sudah menggunakan laptop saat ini, silakan buka tab baru saja ya, kemudian ketikkan Genially Bapak dan Ibu. Cukup ketikkan Genially di browsernya ya, di browsernya seperti ini Genially. Kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Oh, sorry. Ini terlihat nggak ya layar saya? Terlihat Bu. Sudah Lihat Bu, lihat. Oke, baik. Nah, jadi tinggal ketikkan saja Genially, kemudian pilih yang paling atas. Genially, the platform for interactive animated content. Jadi beberapa platform yang saya sebutkan tadi, caranya juga sama, Bapak dan Ibu. Cukup ketikkan saja kata kuncinya atau nama platformnya di Chrome, seperti Lumi, ataupun Genially, ataupun Wordwall, Learning Apps, dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke platformnya tersebut sehingga muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, silahkan karena kita belum punya akun ya, Bapak dan Ibu mungkin belum punya akun, baru perdana menggunakan Genially ini, silahkan nanti klik sign up atau mendaftar, karena kita harus daftarkan akun kita Bapak dan Ibu supaya kita bisa menggunakan platform ini. Daftarnya juga nggak sulit-sulit ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu punya akun apa saja itu, mau akun Gmail kah, mau akun belajar ID kah, monggo silahkan ya, boleh. Jadi langsung saja Bapak Ibu nanti klik yang sign up with Google atau daftar dengan Google. Bapak Ibu cukup klik di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih nih akunnya yang mana gitu ya.
Nah, karena di sini saya pakai akun yang belajar ID ya, silahkan diklik yang belajar ID-nya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memilih Bapak dan Ibu karena ini adalah perdana ya. Akun ini saya daftarkan perdana di Genially ini. Jadi kita akan memilih apakah untuk education atau corporate. Corporate itu seperti perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang education atau pendidikan. Kalau dalam bahasa Indonesia silakan pilih lanjutkan or continue. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih lagi, Bapak dan Ibu, how would you describe yourself? Bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan Bapak Ibu, apakah sebagai guru, sebagai murid, atau koordinator, atau instruction, atau instruktur ya, atau yang lainnya. Pilih saja sebagai teacher ya, atau guru. Nah, kemudian at what education stage, pada level apa? Nah, kalau Bapak Ibu di level SD SMP itu pilih saja yang elementary school ya. Kalau middle school itu SMP juga bisa. Kalau high school itu SMA. Nah, technical vocation itu adalah SMK ya. Kemudian university itu universitas. Jadi pilih saja yang elementary atau middle school. Oke. Kemudian, nah, your workspace is almost ready, hampir siap. Oke. Kemudian klik continue. Okay, create blowing content in 3, 2, 1. Oke, klik continue. Nah, artinya kalau sudah sampai sini, maka dapur ataupun beranda Bapak dan Ibu sedang disiapkan oleh sistemnya, oleh platformnya. Nah, ini adalah beranda kita ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ternyata di Genially ini juga tidak hanya sebatas untuk membuat game atau permainan, tetapi bisa juga dengan presentation atau presentasi, bisa juga untuk membuat infografik. Jadi sedikit banyak Bapak Ibu persis ya, hampir mirip dengan Canva gitu ya. Jadi ini adalah versi gamifikasi yang lain gitu dengan menggunakan Genially. Kalau Canva kan itu mungkin sudah familiar Bapak dan Ibu ya. Di Canva juga kita bisa membuat game edukasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu explore tuh Canva-nya, di sana ada template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat game edukasi juga. Oke, nah jadi Bapak dan Ibu di sini Bapak Ibu bisa membuat gamification. Ya, ini dia gamifikasi. Oke, baik kita pilih yang gamifikasi. Nah, maka Bapak Ibu di sini banyak sekali template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Namun Bapak Ibu karena adalah akun yang gratisan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau meningkatkan yang ke super, ini ada upgrade to premium. Oke. Yang bertanda bintang ini artinya itu premium, berbayar. Jadi kalau misalnya akun kita akun gratis, maka silahkan pilih yang tanpa tanda bintang seperti ini. Kenapa? Nanti kalau kita pilih yang bintang ini, nanti kita akan ditagih ya Bapak Ibu membayar. Gitu. Kalau di Canva kan kalau sudah pakai belajar itu sudah for education. Jadi semua template itu tidak berbayar, tapi tidak di Genially. Oke, tadi Bapak dan Ibu tinggal memilih nih template-templatenya yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membuat game edukasi. Oke, kita akan pilih templatenya. Oke. Saya pilih misalnya, oke, Hangman Game atau ini kita coba pilih ini ya Bapak dan Ibu. Ini ada lognya. Oke. View template ya. Kita pilih salah satu. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan ludonya Bapak dan Ibu. Kalau kita memang mau menggunakan template ini ya, saya belum pernah nih menggunakan template ini, jadi sama-sama kita belajar ya Bapak dan Ibu. Kita klik yang use this template. Oke. Sebentar. Nah, ini ya oleh sistemnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kemudian ini
ada masukkan teks, kemudian ada foto, kemudian di sini ada sumber, interaktif elemen, kemudian interaktif question. Nah, jadi ini saya juga kurang ini nih kalau permainan Ludo ya. Kita coba ya. Kita masukkan interaktif question-nya. Oke. Nah, di sini ada pilihan ya, multiple choice, ada true false. Di sini ada image selection, ada sort. Sort itu mengurutkan gitu ya. Jadi kita coba pilih yang pilihan ganda dulu. Oke. Nah, oke. Nah, di sini write a question with one or more correct question ya. Jadi buatlah atau tulislah sebuah pertanyaan di mana jawabannya itu hanya satu yang benar. Oke. Nah, di sini kita tulis pertanyaannya Bapak dan Ibu. Misalnya, siapakah? Kita pilih pertanyaan yang sederhana saja ya. Siapakah nama moderator pada kegiatan webinar malam ini? Oke. Di sini ada jawaban yang benar adalah misalnya Ibu Sri Purwani. Oke, kemudian ada Ibu siapa tadi ya hostnya? Ibu Suryati ya? Suparti, Bu. Oh, Ibu Suparti, Bu. Oke. Kemudian ada Bapak Kepala Sekolah tadi Bapak Dahlan ya? Pak Ahmad Dalhar. Ahmad Dahlan. Oke. Nah, misal seperti ini. Oke. Kemudian random order tidak usah. Nah, kemudian klik send ya. Oke. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, karena saya nggak pernah pakai template ini. Jadi agak sedikit ini. Ini Rizka. Enggak mau. Oke, ini enggak bukan. Bentar ya Bapak Ibu. I want to see respond about Nicola itu call. So, sebentar ya Bapak Ibu. Kita langsung coba. Set. Ya. Oh, jadi ternyata ada Ibu. Sebentar. Oke, karena saya tidak pernah pakai format ini ya. Atau kita coba yang lain ya, gamenya ya, boleh ya, Bu? Boleh, silakan Ibu. Iya, karena kan supaya lebih, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri gitu ya, untuk template-templatenya. Kita pakai yang familiar aja. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Oke, dia. Oke. Nah, kemudian kita pilih template lagi yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya. Jadi di sini saya pilih yang museum ini.
Ya, oke. Yang museum ini juga pernah saya pakai, jadi mungkin lebih gampang jelasinnya. Oke. Nah, jadi di dalam game museum ini ada satu misi ya. Jadi ada lukisan yang hilang. Kita diminta untuk menemukan lukisan yang hilang itu dengan cara menjawab beberapa pertanyaan gitu. Nah, pertanyaannya ini disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini adalah tampilan berandanya. Kemudian ini adalah desain roomnya. Jadi di sini misinya seseorang telah mencuri semua pekerjaan dari museum, semua karya gitu ya, semua karya dari museum. Kita diminta untuk menemukan karya-karya yang hilang dari lukisannya tersebut. Nah, di sini ya, ini kan masih kosong, 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 kosong. Nanti ketika pertanyaannya itu berhasil kita jawab, maka karya tersebut akan muncul satu persatu. Nah, di sini adalah pertanyaan pertama, gitu ya. Jadi kita buat pertanyaan. Ibu Epa, mohon izin, layarnya Ya? belum berubah, Ibu. Layarnya belum berubah. Oh, oke, sorry. Ulangi lagi dari museum, Bu. Masih template-nya masih yang banyak itu, Bu. Oke, baik. Sebentar. Oke, ini dia. Kalau ini kelihatan? Belum, Bu. Ya, OTW, Bu. Siap, sudah. Oke, baik. Nah, jadi, ya. nah, sama seperti tadi ya, kita membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu ketika dijawab oleh anak-anak dengan benar, nanti akan muncul satu persatu lukisannya. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan yang sederhana saja. Di sini misalnya siapakah nama moderator pada kegiatan webinar hari ini, malam ini. Oke. Nah, di sini wrong answer itu adalah jawaban yang salah ya. Misalnya Purwanti. Kemudian ini adalah jawaban yang benar. Ibu Sri Purwani ya? Iya, Bu. Purwani. Kemudian di sini ada Ahmad. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan pertama. Begitu juga untuk pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua juga pertanyaan yang simple ya. Kita buat misalnya pukul berapa kegiatan webinar ini dilaksanakan, dimulai. Oke. Dimulai. Nah, ya, di sini jawaban yang salah pukul 9 misalnya. Pukul 6 deh, pukul 6. Kemudian ini adalah jawaban yang benar. Pukul 7. Kemudian di sini jawaban yang salah lagi yaitu pukul 8. Nah, kita buat 3 pertanyaan aja ya. Kemudian di sini juga pertanyaan ketiga, aplikasi apa yang digunakan? Sorry, platform apakah? Apa nama platform yang digunakan dalam gamifikasi di webinar malam ini? Oke. Nah, misalnya di sini ada jawaban yang salah tanpa. Jawaban yang benar yaitu Gemini dan jawaban yang salah. Ini jawaban yang salah ya. Oke, jawaban yang salah. Oke, misalnya workflow. Dan jawaban yang benar adalah Gemini. Oke, nah kita coba mainkan. Kita coba present ya Bapak dan Ibu untuk mencoba permainannya. Di sini
boleh nanti judulnya kita ubah ya. Misalnya kuis webinar. Nah, kemudian deskripsinya silahkan dibuat, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Dan ini reusable ini maksudnya apakah game ini akan digunakan kembali gitu atau hanya sekali pakai gitu ya. Jadi kalau mau digunakan kembali silahkan diklik. Kalau mau tidak digunakan kembali atau hanya sekali pakai boleh di off-kan gitu ya. Bebas ya Bapak dan Ibu. Nah, all set, semua sudah siap. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah halaman awalnya, judulnya. Kemudian kita klik start. Ini adalah misinya ya Bapak Ibu, karena ini kita Belum pindah Ibu? tulisnya. Oh, masih belum tampil ya? Belum tampil yang tadi Ibu bilang. Oke, ya. Begini kalau Jimit memang sebentar ya. Saya coba lagi. Nah, ini dia. Oke, ini sudah ya? Ya, Bu. Oke, jadi tadi beranda awalnya itu adalah bilang selamat datang ya di museum. Kemudian di sini halaman ya. Terakhir mana? Terakhir mana? Masya Allah. Di mana? Itu mati itu. Lanjut Bu. Bu lanjut aja Ibu. Lanjut, oke. Oke, baik. Dan ini adalah misinya gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti sebentar ya, saya terima telepon dulu boleh ya? Boleh Bu, mangga. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambil menunggu Ibu Eva yang sedang terima telepon, mohon izin untuk data hadir akan kami sampaikan di pukul 20.30 sampai pukul 21.30. Jadi kami kasih waktu hanya 1 jam dan kami di sini mempunyai aplikasi Gimit yang bisa merekam aktivitas Bapak Ibu di ruang kami ya Bapak Ibu. Dipersilakan Ibu Eva lanjut. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah halaman kedua, di mana di sini adalah misinya Bapak dan Ibu. Jadi yang ini tadi harusnya bisa Bapak Ibu edit dengan bahasa Indonesia ya. Ini semua juga bisa diedit dengan bahasa Indonesia. Kemudian karena kita tadi baru membuatnya di room 1, ya, jadi ini nanti akan diarahkan kemari dulu. Jadi room 1 ini kita klik. Nah, pertanyaan pertama adalah siapakah nama moderator pada kegiatan webinar malam ini? Jawabannya itu adalah Sri Purwani gitu ya. Oke, nah maka muncul nih lukisannya ya yang hilang tadi. Jadi ketika jawaban dijawab dengan benar, maka lukisan yang hilang itu akan kembali gitu ya. Sehingga nanti template-template yang kosong ini akan terisi sampai dengan misi selesai gitu ya. Nah, misalnya nih pukul berapa kegiatan webinar ini dimulai? Ketika nanti siswa menjawab salah, kita nggak tahu nih apa yang terjadi ya. Misalnya saya jawab pukul 6 gitu ya. Oke, nah, you have lost a museum piece. Jadi, lukisan tersebut akan hilang gitu. Jadi, malah akan tambah hilang yang sudah kita jawab dengan benar, muncul lukisan. Kalau kita jawab salah, lukisannya malah hilang, begitu ya. Begitu, tapi nanti boleh dijawab kembali oleh murid, gitu. Oke, nah ini sudah benar, muncul lagi satu lukisan. Kemudian apa nama platform yang digunakan dalam gamifikasi? Ini kita jawab dengan Genially. Nah, muncul lagi lukisan yang hilang ini. Sampai misi selesai di setiap ruangan yang tadi ada denahnya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi kita lihat ruangannya ada sekitar 5 atau 6, maka pertanyaan yang Bapak Ibu buat juga akan semakin banyak, begitu ya. Nah, itu sih Bapak dan Ibu cara menggunakan Genially ini. Jadi karena saya juga tidak terlalu sering menggunakan Genially ini ya Bapak dan Ibu, jadi belum semua template saya gunakan. Seperti tadi Ludo, mohon maaf, saya belum pernah menggunakan Ludo itu, sehingga saya belum harus explore lagi nih. Mungkin Bapak dan Ibu nanti di rumah ya, bisa mengeksplor bagaimana sih untuk menampilkan pertanyaan tadi di permainan Ludo yang tadi, dan mungkin itu akan lebih menarik gitu ya. Baik, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu.
Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu diterapkan di dalam kelas. Percayalah Bapak dan Ibu, yang namanya teknologi ya, pasti itu ada tantangannya, yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Mungkin jaringankah atau mungkin perangkatnya. Nah, tinggal Bapak Ibu strateginya seperti apa gitu. Kalau memang memungkinkan menggunakan teknologi, silahkan monggo. Apalagi kalau saat ini ya di sekolah sudah banyak sekali sekolah yang memiliki laboratorium komputer. Tidak ada salahnya lab komputer itu dimanfaatkan secara optimal gitu. Apalagi beberapa sekolah sudah juga menggunakan Chromebook ya Bapak dan Ibu. Nah, silahkan manfaatkan Chromebook itu dalam pembelajaran bersama anak-anak murid di kelasnya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan menggunakan teknologi, silahkan manfaatkan yang ada saja gitu ya. Jadi gamifikasi ini tidak sebatas pemanfaatan platform teknologi. Bapak Ibu bebas menggunakan media, alat, kemudian sarana dan lain sebagainya yang tujuannya itu cuma satu Bapak dan Ibu, untuk murid ya. Sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menjadi sangat interaktif, menjadi atraktif, kemudian dapat muaranya itu nanti adalah peningkatan kompetensi murid-murid kita. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Sri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Eva ini luar biasa. Betul. Kita sekarang menambah lagi ya ilmu kita tentang jati ya. Luar biasa. Ibu Eva luar biasa ilmunya. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Bu Eva ini banyak komen di kolom chat Ibu Eva. Ada yang mengatakan sangat bagus, tertarik, ingin mencoba. Waktunya masih kurang katanya ya, karena dan pinginnya mereka langsung praktek, mungkinnya lebih lama lagi, tapi nanti akan ada lagi ya Bapak Ibu, mungkin di grup kita akan berbagi sharing lagi. Ada lagi Bu Eva ini yang meminta untuk dibagikan materinya katanya Bu Eva ya. Bu Eva minta materinya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ini supaya apa ya, tadi Bu siapa sangat tertarik, Ibu Santi dan Bu Weni juga sama seperti itu. Bu Eva mohon izin, ini ada resen sebanyak 27 orang ini Bu Eva. Kita jawab dulu aja yang paling atas ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada pertanyaannya sama, mohon tangannya diturunkan saja ya kalau yang sudah pertanyaannya sama. Baik, saya mulai dari Ibu Arga Rize, siapa Bapak apa Ibu ya, dengan WOD serta Ibu Suti ya. Silakan 3 pertanyaan yang pertama, kan kami termin yang pertama 3 orang. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu atau Bapak Arga ini ya. Dipersilakan Ibu Arga atau Bapak Arga. Silakan Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Ibu Reni Ramadhani. Oh, Ibu Reni. Iya, itu nama anak saya, Bu. Oh, nggak apa-apa Ibu, monggo. Oke. Jadi ini sedikit yang mau saya tanyakan. Jadi sistem gravitasi ini kalau kita buat dengan permainan tradisional, contohnya tadi seperti apa, Bu? Saya kurang mengerti. Ya. Oke. Permainan tradisional ya, Bu ya? Iya. Kalau ya, tidak baik. menggunakan teknologi gitu, Bu. Oh iya. Ibu Eva, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Reni. Ibu Eva mau langsung jawab apa mau pertanyaan ke selanjutnya dulu Bu Eva? Boleh langsung jawab ya Bu ya? Boleh, mangga biar langsung ini ya Abdul. Silakan Ibu Eva. Ya, terima kasih. Jadi Bu Arga, Bu siapa tadi? Bu Arga. Reni, Bu Reni. Oh, Bu Reni. Permainan bisa beragam ya Bapak. Ini congklak. Misalnya nih, kalau dia congklak itu kita modifikasi dengan kartu pertanyaan misalnya gitu ya. Kalau misalnya yang kita cabut, anak-anak cabut kartu, kasih pertanyaan, bisa jawab, maka congklaknya bisa jalan gitu, atau ludonya bisa jalan. Atau dengan permainan engklek, atau mungkin permainan yang lain. Nah, permainan tradisional itu kan banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sesuaikan aja dengan aktivitas pembelajarannya. Atau kalau mau merasa sulit gitu ya dengan permainan engklek atau congklak, Bapak Ibu bisa bermain misalnya menyebar pertanyaan. Nah, ini pernah juga saya mainkan ya, menyebar pertanyaan
yang saya tulis di dalam kertas, saya gulung, saya umpetin tuh di lokasi-lokasi sekolah. Ada yang di bawah pot bunga, ada yang nyelip di jendela dan lain sebagainya. Itu juga permainan gamifikasi. Jadi di dalam beberapa pertanyaan terkait teks yang saya berikan gitu. Atau gamifikasi itu juga bisa dengan menyusun ya. Jadi menyusun kertas-kertas gitu ya. Jadi tidak sebatas pada pemanfaatan teknologi. Banyak sekali Ibu yang bisa kita kreasikan gitu. Jadi bisa bermain kartu, bisa bermain menyusun teks, kalau bahasa ya menyusun teks atau bermain kuis yang lain gitu. Jadi banyak sih Bu ya, tidak bisa saya patokan harus ini gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan aktivitas pembelajaran kita dan juga tujuan pembelajaran kita itu apa gitu. Begitu Bu Reni. Bu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Eva, penjelasannya sangat luar biasa ya. Ini ada Ibu Etis, katanya wah sudah dipraktekkan Bu. Masya Allah luar biasa ya Bu Etis. Selamat ya. Baik, untuk selanjutnya adalah WOD Maulana, dipersilahkan Bapak atau Ibu. Masih di-mute Pak, Bu? Masih di-mute mic-nya, silahkan dibuka. Bapak Ibu WOD Maulana masih di-mute, dipersilakan dibuka mic-nya. Sebentar saya bukain ya. Oke. Oh, Waalaikumsalam Ibu, monggo silakan. Alhamdulillah untuk penjelasan Ibu, saya sudah sangat mengerti. Karena tadi pertanyaan saya sudah sama dengan Ibu yang pertama tadi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Suti Era, dipersilakan Ibu Suti Era. Ibu Suti Era, Bapak Ibu jika sama pertanyaannya ditutup, tangannya turun aja ya, diklik lagi tangannya, biar nanti tidak terbaca oleh saya ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Suti Era, jika ada yang ingin tanyakan. Oh, tidak di tempat ya. Ibu Bunga, dipersilakan Ibu Bunga Tini. Silakan Ibu Bunga Tini. Ibu Suti Era, dipersilakan, atau Ibu Bunga Tini. Dibuka mic-nya Ibu, diklik open mic-nya. Belum terdengar Ibu suaranya. Oke, baik Ibu Suti Era sepertinya ada kendala ya. Oke, selanjutnya Ibu Bunga Tini. Oke, ke Bapak Hadriani, Ibu Hadriani. Dipersilakan Ibu Hadriani. Oke, masih juga belum tersambung ya suaranya ya. Oke, Ibu Sri Sirnawati. Ada Ibu Sri Sirnawati? Masih tidak ada. Ibu Metri? Tidak ada ya. Ibu Barnabas? Oke. Oke, Ibu Barnabas nggak ada. Ibu Nurdailini? Tidak ada. Mungkin kepencet ya. Ibu Murniati? Oke, tidak ada. Nikomang Suprapti? Ada tidak Ibu Nikomang? Ada Bu, ada. Mangga Ibu Nikomang. Yang lain Saya, Bu, ada. Iya, Saya silakan. ada. Silakan Ibu Nikomang. Ada yang tanyakan Ibu Komang? Tidak Bu, cukup jelas Bu. Oke, siap. Turunkan tangannya ya Ibu, mohon izin. Selanjutnya ada Ibu Nia, Ibu Yulia, Ibu Supriyono. Oke, sudah pada jelas ya. Ibu Laila, ada yang tanyakan? Tapi mohon izin saya bacakan dulu ini yang resen. Takutnya minta ada pertanyaan. Ibu Asna, Bapak Arpan, Bapak Nofrijal. Bu Asna ada Bu. Ibu Bu Asna Wina ada yang sepertinya terlewat Bu. Ibu Wina Pratama. Oh iya, Ibu Wina Pratama. Iya Bu. Ibu Wina Pratama ada yang tanyakan Ibu? Ada Bu. Emang nggak, silakan Bu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu? Bu Eva, penjelasannya tentang platform game generally. Yang mau saya tanyakan, tadi Bu bilang kan harus menggunakan jaringan ya Bu. Ya, lanjut Bu. Apakah platform game ini bisa digunakan dengan offline Bu? Atau harus online? Iya. Jadi tadi saya lupa cara membagikan tautannya ya untuk bisa Ya, dimainkan gitu. Oke, sebentar. Saya lanjut ya untuk cara membagikannya. Nah, jadi permainan ini memang berbasis web gitu. Jadi memang harus harus menggunakan jaringan internet gitu ya. Karena karena anak-anak dapat menggunakan game ini melalui tautan. Jadi cara mendapatkan tautannya yaitu ketika ini kan tadi present ya. Present itu untuk kita tes bisa nggak nih gamenya berjalan nggak fitur-fitur yang kita mainkan gitu ya. Maka untuk membagikannya cukup klik yang ini icon apa ya namanya, icon berbagi ya, icon share. Nah, tinggal kita copy gitu ya, tinggal kita copy, kemudian kita bagikan ke grup WA atau ke email atau kemana yang mau kita bagikan. Ini saya coba bagikan ke chat kita ya. Oke, nah ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik game tersebut, maka Bapak Ibu akan masuk ke game yang kita buat tadi gitu. Jadi itu cara membagikannya. Memang kelemahan dari salah satu kelemahan dari Genial ini menggunakan web gitu. Jadi tetap menggunakan jaringan internet. Kalau tidak stabil jaringan internetnya, ya mungkin akan tersendat-sendat gamenya, akan lambat. Kemudian kalau tidak ada jaringan internet di sekolahnya, ya mungkin tidak bisa memainkan game ini. Tapi no worries ya Bapak Ibu, kan anak-anak tidak selamanya berada di posisi yang black spot gitu ya. Ibu juga tidak selamanya berada di posisi yang black spot. Bisa saja permainan ini menjadi tugas gitu. Jadi silahkan di-copy tautannya, dibagikan ke grup WA, nanti jawabnya itu di rumah setelah mereka sudah berada di rumah, itu sudah jaringan internetnya itu sudah bagus gitu. Jadi itu sih salah satu antisipasi dari keterbatasan jaringan di sekolah. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima Jadi kasih. harus online ya Bu, nggak bisa offline. Iya benar. Jadi karena dia berbasis web Ibu. Jadi menggunakan tautan. Ya, jelas ya Ibu Mina? Jelas Ya, Bu. jadi harus online ya. Kita memanfaatkan sekolah. Saya mau tanya dong Bu. Oh siap Pak Adin, monggo dipersilakan. Silakan Pak Adin, ingin ditanya apa? Sudah terjawab Bu tadi ternyata. Makasih Bu. Oh iya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu Laila, Ibu Asna. Ya, Bu Asna, Bu. Oh, silakan. Ibu Asna yang tanyakan, monggo silakan Ibu Asna. Ya, terima kasih, Bu. Ini yang mau saya kan udah mencoba membuka Genially. Itu bahasanya bisa ditukar, enggak? Oh, bahasa ya. Tampilannya. Ya. Oke, itu untuk ininya ya, karena itu menggunakan Italia Bu ya, bahasa Italia. Iya. Iya. Nah, itu sepertinya dari settingan Google-nya mungkin bisa, Bu. Tetapi nanti dicoba deh ya, dari settingan Google-nya itu setting ke bahasa Indonesia, gitu. Tapi kemarin saya coba memang belum bisa, masih menggunakan bahasa Italia juga sih. Tapi nanti boleh Ibu coba ya. Iya. Terima kasih, Bu. Satu lagi boleh, Bu? Boleh, boleh. Ya, ini boleh, silakan. Kan ada yang tidak bisa membuat soal-soal seperti yang di Quizzes kan sudah bisa digunakan yang ada. Apakah di Genially ini juga ada soal yang bisa langsung dikai, Bu? Untuk sementara belum ada. Jadi kita harus manual dulu ya Bu ya di Genially ini. Gitu. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kalau di Quizzes kan ada import dari Google Form bisa, import dari teks juga bisa ya, ada sudah fitur AI-nya di sana kalau di Quizzes. Jadi ya. Iya ya. Terima kasih Bu.
Terjelaskan ya Ibu Asna ya. Ibu Asna terjelaskan ya, amin. Baik, selanjutnya kita pindah ke kolom chat dulu. Ibu, ada Ibu Etis. Ibu izin bertanya, apakah siswa yang akan menjawab game harus sign up dulu Bu? Atau bagaimana Ibu? Dipersilakan Ibu. Pertanyaan dari Ibu Etis. Tidak, Ibu. Ya, Enggak. jawabannya tidak. Jadi selama mereka mengklik tautan yang sudah Bapak Ibu bagikan, mereka bisa langsung menggunakan kuisnya tanpa harus sign up gitu. Oh. Terima kasih. Lanjut lagi ya Bu, ada 8 orang lagi, sedikit lagi. Ibu Laila, ada pertanyaan Ibu Laila? Halo. Ya. Siapa? Sebentar Bapak. Dari saya. Siapa Pak? Sebentar dulu Pak, sebentar ya Pak. Pak Barnas ya? Barnabas ya? Ditunggu Pak, sebentar dulu ya Pak. Saya lihat dulu di kolom chat dulu ya Pak, yang sudah resen ya sebentar. Bapak Ibu Laila ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Bapak Arpan ada pertanyaan? Tidak ada, oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu Nofrijal ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Elveria Sitompul ada pertanyaan? Ibu Elviria ada pertanyaan Ibu? Mute-nya Bu, mic-nya di-mute, masih di-mute? Tidak ada ya Bu? Baik, mungkin sudah sama ya Bu? Ada tidak Ibu? Oke, tidak ada ya. Oke. Nikomang tadi sudah ya? Oke. Wina Pratama juga sudah. Ibu Rikasti? Oh, tidak ada. Terakhir Bapak Victor. Hah? Ibu Rikasti, boleh, mangga silakan. Sebentar ya Bapak. Bapak ya, silakan Ibu Risati dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Risa. Ibu Sebenarnya Rika. saya ingin bertanya, kegiatan mengikuti kegiatan webinar ini sertifikatnya nanti masuk ke bagian mana Bu? Apa ke bagian partisipan luka karya, seminar, atau berbagi praktik baik Bu? Hanya itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini yang jawab mungkin saya ya, karena terkait dengan Kombel ya, komunitas belajarnya. Baik, Ibu Rizka nanti masuknya ke berbagi praktik baik yang 2-3 jam ya Bu ya, di RH-nya ya Bu, yang 4 JP kalau tidak salah ya Bu. Ya, itu ya Bu? Ya, oke, siap. Sudah terjawab ya Bu? Sama-sama. Selanjutnya silakan tadi Bapak siapa ya tadi ya? Bapak Barnabus apa? Iya, mangga Pak, maaf. Ya, Bapak Mas. Ya. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pahami tentang batasan durasi waktunya setiap game itu dimainkan begitu untuk anak-anak pada level tadi. Oke. Durasi waktu ya Pak Barnabas ya. Oke. Baik, terima kasih. Ibu Epa, persilakan Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Barnabas tentang durasi waktu Ibu. Ini maksudnya durasi waktu gamenya ya? Ya, gamenya yang kita gunakan di Geniality-nya Bu. Gamenya tadi ya, durasi waktu gamenya ya. Kalau di gamifikasi di Genially, ya tidak ada sih durasi waktunya gitu. Jadi selama mereka bisa memanfaatkan, bisa menjawab pertanyaan itu, maka mereka akan lanjut sampai ke stage berikutnya, sampai selesai game itu. Gitu. Jadi tidak ada batasan waktu. Tidak ada settingan, belum ada sih settingan untuk batasan waktunya. Oke, sudah terjawab ya Bapak Barnabas ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ajis. Kasih, berarti tergantung dia dapat menjawab. Benar Pak, iya benar. Fleksibel sih waktunya, nggak ada batasan gitu. Iya baik Bu. Ya, baik Bapak Ajis. Selanjutnya ke Bapak Ajis. Bapak Ajis share screen ada apa Pak? Dan raise hand. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Bapak Ajis. Bapak Ajis, silakan sudah share screen. Ada yang ingin tanyakan? Dibuka mic-nya Bapak. Oke, tidak ada ya, mohon diturunkan ya Pak.
Oke, untuk selanjutnya ada Ibu Agriansah. Sebentar. Oke, baik Bu. Ya. Saya Agriansah. Enggak, Bapak mohon izin, maaf. Ya, Silakan nggak Pak. apa-apa, Bu. Ini Bu izin bertanya, untuk penggunaan aplikasi ini atau pembuatan game ini, apakah bisa kita gunakan melalui handphone atau hanya di laptop saja, Bu? Terima kasih, itu aja, Bu. Ya, Ibu Eva dipersilakan. Iya. Untuk usernya, penggunanya itu bisa melalui HP, Pak. Ya, jadi fleksibel mau pakai HP atau pakai laptop, silahkan. Tapi biasanya untuk dimainkan itu anak-anak mayoritas pakai HP ya. Nah, boleh, Ya. boleh. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Jelas ya Pak Agriansah. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Dewi Zul. Ibu Dewi Zul, monggo dipersilakan. Open mic, Bu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, di sini saya yang ingin saya tanyakan, apabila game ini kita share ke murid-murid gitu kan, itu apakah nanti skor yang diperoleh siswa-siswa ini ada rankingnya atau peringkatnya gitu Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik. Mungkin tergantung template-nya ya, Bu Dewi. Kalau tadi yang kita pilih itu kan seperti misi gitu. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar, maka misi mereka itu akan tercapai. Mungkin beda dengan yang Ludo tadi gitu ya. Makanya kita perlu explore nih yang template-template yang lain gitu. Apakah atau tidak gitu. Tapi yang game yang kita pakai tadi itu dia berupa misi. Kalau misinya sudah tercapai maka mission complete gitu. Itu sih Bu Dewi ya. Nanti kita bisa explore lagi yang template yang lain gitu untuk melihat skor-skornya ada atau tidak. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Ya, jelas ya Ibu Dewi ya. Oke, selanjutnya ada sahabat saya Pak Abdul Habib, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ingin bertanya, apakah game ini baik untuk anak yang kebutuhan khusus? Itu aja Bu. Oke, baik, terima kasih Abdul Habib. Dipersilakan Ibu Eva, apakah baik untuk anak yang berkebutuhan khusus? Oke, mungkin tergantung pada ABK yang seperti apa ya Pak ya. Kalau dia mungkin ABK yang mungkin terlalu hyperaktif itu juga termasuk ABK ya Bapak Ibu. Jadi ABK itu banyak sekali jenisnya atau tipe-tipenya. Jadi kalau untuk yang hyperaktif saya rasa perlu ini ya. Saya rasa cocok gitu. Jadi mereka melatih fokus mereka gitu. Kalau yang mungkin mohon maaf tunanetra itu mungkin kurang pas dengan gamifikasi jenis ini gitu, mungkin dengan gamifikasi yang lain gitu, mungkin seperti itu ya Pak Anggun ya. Jadi tergantung ABK-nya itu ABK yang bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ADHD atau hyperaktif mungkin bisa diberikan game edukasi seperti ini. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jelas ya Pak Abdul Habib. Selanjutnya Husna, Ibu Husna dipersilakan. Ibu Husna, ada? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke Bapak Anggun, Denny Prabowo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Malam Bapak, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mau menanyakan, apakah ketika permainan itu disampaikan kepada anak-anak, kita sebagai guru bisa memantau aktivitas mereka secara langsung di aplikasi ini atau tidak ya? Maksudnya misalnya mereka sedang bermain, kita bisa pantau mereka mengerjakan nomor berapa, mengerjakan bagian apa gitu, bisa dipantau atau tidak ya? Ya. Oke, artinya real time gitu ya Pak ya? Iya, Nah betul, sampai betul, saat betul. ini saya pahami dari Genial ini tidak seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat real time-nya gitu. Kalau di Quizizz kan, mohon maaf itu ada ya, si Iya, A betul. sudah progres ini, si B sudah progres ini gitu. Nah di Genial tidak seperti itu yang sepemahaman saya, tapi mungkin saya yang kurang explore mungkin ya. Nanti kita coba pantau lagi gitu atau lihat lagi di tampilan Genially-nya. Tapi sepemahaman saya tidak bisa melihat real time anak ini bekerjanya sudah progresnya sampai mana gitu. Ya, itu mungkin salah satu kelemahan juga. Oke, baik. Tapi kira-kira datanya ada nggak ya mereka yang mengerjakan itu? Terekam gitu ya Pak ya? Ya, betul.
Ya, kalau terekam, kalau di kuisis seperti di Excel-nya gitu bisa kita import ya Pak ya. Tapi kalau ini Iya. kayaknya belum ada. Oh Ini iya, hanya baik. untuk mungkin just for fun atau apa gitu. Bukan Oh berupa iya. assessment sih Pak kalau ini. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Terjelaskan ya. Oke, sama-sama. Ya. Terjelaskan ya Bapak Denny Prabowo. Selanjutnya terima kasih. Lanjutnya Pak Fahmi. Pak Fahmi, ada yang ditanyakan? Boleh? Pak Fahmi Al-Kausar. Silakan Pak, dibuka mic-nya, mangga. Ya, hadir. Ini Ada yang izin tanya, ditanyakan? ada yang ditanyakan apakah yang tadi video sudah digambarkan bisa dirubah menjadi avatar bentuk gambar ataupun link bentuk flipbook atau reel Instagram? Izin dijawabnya, Bu. Bapak, mohon izin diulang lagi pertanyaannya, tidak jelas Pak, saya Ya, menangkap. pertanyaannya video yang sudah dipaparkan tadi ya, apakah bisa dirubah menjadi avatar bentuk gambar maupun dirubah atau dibagikan dengan secara link melalui Instagram ataupun Flipbook. Itu Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Eva, bisa dirubah atau tidak? Kalau berupa gambar itu mungkin kalau dicetak gitu ya. Kayaknya belum bisa Pak. Kalau dia, karena dia berbasis web ya, mainan ini anak-anak bisa memainkan game ini dengan tautan yang kita bagikan gitu, dan tautan ini bisa saja kita share ke IG, ke Facebook gitu ya, dan ke WhatsApp. Itu yang saya pahami. Oh, berarti ini termasuk gambar AI ya Bu, di Canva itu? AI. Gimana Pak? Ya, yang video tersebut tadi termasuk bagian dari Canva yang AI itu. Oh, ini bukan Canva, Pak. Kalau Canva kan dia bisa diunduh ya, bisa diunduh dengan format JPG, dengan format MP4, dengan format PDF dan lain sebagainya. Dan ini nggak bisa diunduh. Oh begitu, baik-baik. Terima kasih. Iya. Iya. Tercerahkan ya Bapak Fahmi ya. Baik Bapak Ibu, Suparti bisa membagikan link absennya ya, dipersilakan Ibu Suparti. Bapak Ibu mohon izin nanti sebentar lagi Ibu Suparti akan menge-share link absen di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ditunggu saja. Selanjutnya masih ada 2 Ibu Elva ya, kita lanjut aja ya biar lebih afdol ya. Nah Ibu Suparti sudah membagikan. Bu Sri boleh mungkin 2 pertanyaan ini terakhir ya, karena saya sudah dipanggil BGP. Baik. Ya, saya juga begitu Bu. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir aja. Silakan Ibu Afrida. Ibu Afrida ada? Oke, tidak ada. Selanjutnya Ibu Desliana Sari. Oh, tidak ada Ibu. Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Baik Ibu, luar biasa materinya. Saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan closing statement-nya Ibu dari kegiatan webinar hari ini berbagi praktik baiknya. Dipersilakan Ibu Eva. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung kegiatan kita ini. Jadi closing statement saya Bapak dan Ibu, lakukanlah perubahan ya, karena perubahan sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan akan sangat berdampak luar biasa bagi murid-murid kita. Dan percayalah Bapak Ibu, hal baru yang kita peroleh itu tentu tidak serta-merta akan diterima gitu. Jadi ada saja tantangan yang akan kita hadapi nantinya di lapangan, tinggal Bapak Ibu menyikapi tantangannya itu bagaimana gitu. Apakah dengan tantangan itu Bapak Ibu akan menyerah, atau dengan tantangan itu Bapak Ibu akan merasa tertantang untuk lebih jauh lagi untuk melakukan hal-hal baru. Itu saja Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang berbiasa dan closing statement-nya ya, lakukan hal kecil ya, walaupun nanti mungkin lingkungan tidak menerima atau bagaimana, tetap kita semangat berbagi praktik baik ya Bu Eva ya, dan pastinya akan memberikan warna di lingkungan kita, minimal di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan kembalikan lagi ke Ibu Suparti tentang kegiatan acara selanjutnya, yaitu mungkin ada informasi dari Ibu Suparti. Kepada Ibu Suparti dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sri. Bapak dan Ibu, sekedar informasi, link absen sudah saya kirimkan lewat chat ya di webinar. Alhamdulillah webinar kita pada malam ini antusiasnya sangat
luar biasa ya. Ilmu yang diberikan oleh Ibu Eva ini sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini dapat kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas nanti. Bapak dan Ibu, tiba saatnya akhir webinar kita pada malam ini. Apa langsung ditutup atau gimana Bu Sri? Karena Informasi, ya. Informasi untuk selanjutnya Ibu Parti, kapan dan siapa kok itu materinya? Oh iya, untuk informasi sertifikat langsung terkirim lewat email Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisi link absen. Kemudian nanti kita akan ada webinar yang kedua di bulan Februari itu di tanggal 16 Februari ya Bu Sri ya? Ya betul. Ya. Mungkin Bu Sri bisa menyampaikan untuk narasumbernya. Ya, narasumbernya yang jelas luar biasa kembali ya Bu Suparti dari fasilitator angkatan 9 dari Kulon Progo. Untuk materinya saya rahasiakan dulu Bu Suparti biar pada antusias. Tentunya untuk mendukung pengembangan kompetensi kita ke depannya ya gitu ya Bu Suparti. Iya betul. Ibu Sri. Ya silakan Bu Wina, kenapa? Materi tadi bisa di-share Bu. Oke, nanti kami akan hubungin Ibu Eva dulu ya. Bu Sri, boleh? Silakan Ibu Eva. Ibu Eva bisa di-share ya. Boleh nanti kirim ke saya. Kita akan share di grup ya Ibu Eva ya. Oke. Baik Bapak Ibu nanti. Boleh, Bu. Ya. Saya share di WA tadi ya. Oh iya siap Bu, mangga, terima kasih. Bapak Ibu bisa bergabung di grup Komel kami, nanti kami akan berbagi praktik baik di sana ya, seputar materi-materi yang sudah disampaikan di webinar ya Bu Parti ya. Ya, Nanti kita juga akan share materinya, jadi Bapak Ibu kalau sudah tergabung di grup kami ya Bu, Terima kasih banyak Ibu. ketinggalan informasi insya Allah ya Bu Parti. Itu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Silakan Bu Parti, mangga. Terima kasih banyak Ibu. Mangga sami-sami. Bapak Ibu, burung kutilang, burung merpati. Cakep. Kalau literasinya hebat itu patut saya yang pertama Bapak dan Ibu. Sekarang yang untuk penutupnya nih. Makan coklat di malam Sabtu. Cakep. Paling enak ditemani pendamping setia. Cakep. Alhamdulillah sudah sampai pada akhir waktu. Kita akan berjumpa di webinar berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ilham, Ibu Eva, Ibu Sri. Semoga kita sehat selalu. Kita akan berjumpa di webinar Terima kasih Bu. berikutnya. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya tutup Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.